Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hakikat, fungsi, nilai moral dan hukum mata kuliah IAD, ISD, IBD. Ada 4 subbab materi. Yang pertama, manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, nilai budaya. Yang ketiga, etika, norma, hukum, dan akhlak. Yang keempat, problematika nilai, moral, dan hukum dalam masyarakat. Yang pertama adalah manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan adalah nilai mengenai harkat dan martabat manusia. Manusia merupakan makhluk yang tertinggi di antara makhluk ciptaan Tuhan, sehingga nilai-nilai kemanusiaan tersebut mencerminkan kedudukan manusia sebagai makhluk tertinggi di antara makhluk-makhluk lainnya. Art Ong Jung-sai dan Na Ayudhya berpendapat ada beberapa prinsip dasar dalam pembelajaran nilai-nilai kemanusiaan secara terpadu sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai kemanusiaan adalah bagian integral dari semua mata pelajaran dan semua kegiatan di sekolah dan di rumah. Bahkan, nilai-nilai kemanusiaan merupakan bagian terpadu dari kehidupan manusia. Yang kedua, pembelajaran nilai-nilai kemanusiaan secara terpadu memberi siswa kemampuan untuk memecahkan masalah dari berbagai perspektif dengan memberikan beragam pengalaman yang saling berkaitan. Yang ketiga, pembelajaran nilai-nilai kemanusiaan secara terpadu membuka wawasan akan dunia yang lebih luas bagi guru dan siswa, membuat proses belajar menjadi jauh lebih menarik. Yang kedua adalah nilai budaya. Nilai budaya merupakan nilai yang ada dan berkembang di dalam masyarakat. Kuncoro Ningrat mengemukakan bahwa nilai budaya itu adalah tingkat pertama kebudayaan ideal atau adat. Nilai budaya merupakan lapisan paling abstrak dan luas ruang lingkupnya. Jadi, nilai budaya adalah suatu yang dianggap sangat berpengaruh dan dijadikan pegangan bagi suatu masyarakat dalam menentukan seseorang berperi kemanusiaan atau tidaknya. Kuncoro Ningrat mengungkapkan bahwa nilai budaya dikelompokkan ke dalam 5 pola hubungan, yakni pertama, nilai budaya dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua, nilai budaya dalam hubungan manusia dengan alam. Yang ketiga, nilai budaya dalam hubungan manusia dan masyarakat. Yang keempat, nilai budaya dalam hubungan manusia dengan orang lain atau sesama. Yang kelima, nilai budaya dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Nilai budaya dalam hubungan manusia dengan masyarakat adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan kepentingan para anggota masyarakat, bukan nilai yang dianggap penting dalam satu anggota masyarakat sebagai individu. Sebagai pribadi, individu atau perseorangan berusaha mematuhi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, karena dia berusaha untuk mengelompokkan diri dengan anggota masyarakat yang ada, yang sangat mementingkan kepentingan bersama, bukan kepentingan diri sendiri. Yang ketiga adalah etika, norma, hukum, dan akhlak. Secara etimologis, konsepsi etika memang dekat dengan makna moral. Akan tetapi, secara terminologis, etika memiliki makna yang berbeda dengan moral. Ia sebagai sistem nilai, kode etik, dan filsafat moral. Sebagai sistem nilai, ia berarti nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Dengan demikian, persamaan etika dan moral adalah sebuah konsep tentang peraturan yang berkembang dan diterima di kalangan masyarakat, atau keduanya sama-sama membahas tentang baik buruknya tingkah laku dan perbuatan manusia, termasuk mana yang wajar dan tidak. Perbedaannya, etika lebih menitikberatkan pada pembahasan tingkah laku manusia secara universal atau yang berlaku umum, dan norma lebih dekat dengan peraturan lokal atau komunitas tertentu. Moral lebih menekankan pada ukuran baik dan buruk, wajar tidak wajar. Lebih jauh, etika menjelaskan dan mengkaji ukuran yang diberikan norma. Dengan demikian, etika lebih merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik atau buruk, atau aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia. Norma etika dan hukum penting diperbandingkan secara konsepsi akhlak dalam Islam. Akhlak seseorang tidak saja menunjukkan kualitas keimanannya, tetapi sekaligus salah satu cara
untuk mendapatkan kebahagiaan, karena memang kebahagiaan merupakan tujuan utama akhlak. Secara terminologi, Al-Ghazali mendefinisikan akhlak dengan ungkapan tentang kondisi yang menetap di dalam jiwa, di mana semua perilaku bersumber darinya dengan penuh kemudahan, tanpa memerlukan proses berpikir dan merenung. Selanjutnya, Imam Al-Ghazali membagi akhlak menjadi dua, yaitu akhlak yang baik atau al-khuluq al-hasan dan akhlak yang buruk atau al-khuluq as-sayyi'ah atas batasan yang dituntut oleh al-hikmah atau kebijaksanaan, tunduk di bawah kendali akal dan syariat, serta menekan syahwat dan emosi di bawah kendali akal dan syariat. Merujuk pada konsepsi akhlak di atas, sesungguhnya ada kedekatan antara etika dan akhlak pada aspek penggunaan akal dan pikiran untuk memecahkan masalah etika dan moral agama yang juga mendasarkan diri pada argumentasi rasional. Bedanya, selain mendasarkan pada diri dan wahyu, Tuhan dan ajaran agama, Al-Quran dan hadis. Yang keempat adalah problematika nilai, moral, dan hukum dalam masyarakat. Hukum sebagai norma harus didasarkan pada nilai moral. Apa artinya undang-undang jika tidak disertai moralitas? Norma moral adalah norma yang paling dasar. Norma moral menentukan bagaimana kita menilai seseorang. Suatu hukum yang bertentangan dengan norma moral kehilangan kekuatannya. Demikian kata Thomas Aquinas. Secara ideal, seharusnya manusia taat pada norma moral dan norma hukum yang tumbuh dan tercipta dalam hidup sebagai upaya mewujudkan kehidupan yang damai, aman, dan sejahtera. Namun dalam kenyataannya terjadi berbagai pelanggaran, baik terhadap norma moral maupun norma hukum. Pelanggaran norma moral merupakan suatu pelanggaran etik, sedangkan pelanggaran terhadap norma hukum merupakan suatu pelanggaran hukum. A. Pelanggaran etik. Kebutuhan akan norma etik oleh manusia diwujudkan dengan membuat serangkaian norma etik untuk suatu kegiatan atau profesi. Kode etik profesi berisi ketentuan-ketentuan normatif etik yang seharusnya dilakukan oleh anggota profesi. Kode etik profesi dibutuhkan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian. Meskipun telah memiliki kode etik, masih terjadi pelanggaran terhadap profesi. Pelanggaran etik biasanya mendapat sanksi etik berupa rasa menyesal, bersalah, dan malu. Bila seorang profesi melanggar kode etik profesinya, akan mendapatkan sanksi etik dari lembaga profesi, seperti teguran, dicabut keanggotaannya, atau tidak diperbolehkan lagi menjalani profesi tersebut. B. Pelanggaran hukum. Problema hukum yang berlaku dewasa ini adalah masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Akibatnya, banyak terjadi pelanggaran hukum bahkan pada hal-hal kecil yang sesungguhnya tidak perlu terjadi. Penyebab lemahnya penegakan hukum. Pertama, kesadaran atau pengetahuan hukum yang lemah. Kesadaran atau pengetahuan hukum yang lemah dapat berefek pada pengambilan jalan pintas dalam menyelesaikan persoalan masing-masing. Masyarakat yang tidak mengerti akan hukum berpotensi besar dalam melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kedua adalah ketentuan terhadap hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang budaya egoisme dari individu muncul. Ada saja orang yang melanggar hukum dengan bangga menceritakan perbuatannya kepada orang lain. Misalnya pelanggaran terhadap lalu lintas. Oleh pelakunya menganggap itu hal-hal yang biasa-biasa saja, bahkan dengan sikap bangga diri yang menceritakan kembali kepada orang lain perbuatan yang telah dilakukannya. Ketiga adalah perilaku aparatur hukum. Perilaku aparatur hukum baik dengan sengaja ataupun tidak juga telah mempengaruhi dalam penegakan hukum. Misalnya aparat kepolisian yang dalam menangani suatu kasus dugaan tindak pidana
Tidak jarang dalam kenyataannya juga langsung memvonis seseorang telah bersalah. Perilaku-perilaku semacam ini justru bukan mendidik seseorang untuk menghormati akan hukum. Ia menghormati hukum hanya karena takut akan polisi. Keempat adalah faktor aparat hukum. Seseorang yang melakukan tindak pidana namun ia selalu bisa lolos dari jeratan pemidanaan akan berpotensi bagi orang lain yang untuk melakukan hal yang sama. Korupsi yang banyak dilakukan namun banyak pelaku yang lepas dari jeratan hukum berpotensi untuk oleh orang lain melakukan hal yang sama. Adanya mafia peradilan telah mempengaruhi semakin buruknya penegakan hukum di negeri kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, sanggahan, dan tambahan, silakan ditulis di kolom komentar Edmodo. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.